Jumpa kembali teman-teman dalam mata kuliah Fenomenologi Agama. Hari ini kita akan membahas mengenai mitos dan beragam maknanya dalam beragam agama. Em, untuk memudahkan teman-teman, maka saya akan mempresentasikan tulisan saya dengan judul yang sama, mitos dan makna religiusnya dalam beragam agama, um, dengan screen recorder, sehingga nanti kita bisa membacanya secara bersama dan teman-teman juga bisa membacanya dengan teks teman-teman sendiri, mulai dari satu paragraf ke paragraf yang lain, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan poinnya. Baik, kita mulai saja. Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai tulisan yang sudah saya kirimkan lewat platform Lumen dan grup WA. Kita akan membahas mengenai mitos dan makna religiusnya dalam agama. Pada bagian pertama ini, teman-teman akan membaca mengenai apa itu artinya mitos dan bagaimana kita sering salah mengerti atau keliru memahami apa itu mitos. Selama ini mitos sering dianggap sama atau setara dengan dongeng dan legenda. Senyatanya tidak. Mitos itu berbeda dengan dongeng dan legenda. Sehingga mitos itu tidak bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak terbukti kebenarannya. Mitos memiliki nilai kebenaran hakikinya dari dirinya sendiri. Mitos adalah kebenaran utamanya bagi pemeluk agama atau kepercayaan yang memiliki mitos itu sendiri. Mitos itu berasal dari kata mutos, yang artinya cerita atau kisah yang diceritakan kepada manusia. Kalau secara umum, mitos itu sebenarnya adalah alur kejadian yang di dalamnya memuat penafsiran manusia atas Tuhan atau sesuatu yang adikodrati, alam semesta, manusia sendiri, dan makhluk-makhluk adikodrati, dewa ataupun dewi. Nah, di sini teman-teman nanti akan bisa membaca sendiri apakah mitos itu berbeda dari legenda dan dongeng. Selanjutnya, nanti pada bagian kedua, teman-teman akan melihat apakah beda mitos dari cerita-cerita yang profan. Maksudnya cerita yang profan itu adalah cerita yang tidak punya nilai kesucian, tidak punya nilai kekeramatan. Nah, berbeda dari cerita yang profan, mitos itu memiliki nilai atau kandungan religius di dalamnya. Sehingga pada prinsipnya mitos itu tidak bisa diceritakan sembarangan di tempat yang sembarangan dengan cara yang sembarangan kepada orang-orang yang tidak dipilih. Mitos itu hanya diceritakan dengan tata ritual tertentu dan dilakukan pada waktu yang tertentu, dan biasanya hanya diperuntukkan kepada anggota sebuah suku atau agama yang memang layak mendengarkannya. Berbeda dengan mitos, kalau cerita dan legenda bisa diceritakan oleh siapa saja, kepada siapa saja, kapanpun itu, dimanapun itu. Misalnya saat anak mau tidur, diceritain legenda atau dongeng, itu tidak masalah. Tapi kalau mitos itu tidak. Maksudnya apa toh Pak? Maksudnya itu sederhananya begini. Misalnya di dalam agama teman-teman,
Di situ ada kisah tentang penciptaan manusia tidak? Coba diingat-ingat lagi. Ada tidak kisah tentang bagaimana manusia diciptakan? Nah, apakah kisah itu diceritakan ketika teman-teman mau tidur, atau diceritakan oleh orang tua teman-teman, atau itu diceritakan langsung lewat kitab suci saat teman-teman sedang beribadah? Kadang-kadang juga mitos itu tidak saja diceritakan, tapi disenandungkan, dinyanyikan. Misalnya dalam agama-agama Hindu, ketika kisah-kisah itu disenandungkan dalam mantra-mantra Veda, misalnya itu kalau di agama Hindu. Tapi kalau di agama-agama Samawi, baik itu Nasrani maupun Islam, itu biasanya dibacakan. Nah, dari bagian ini teman-teman nanti akan pelan-pelan memahami apa beda antara mitos dan cerita yang profan. Lalu pada bagian selanjutnya teman-teman akan melihat di sini muatan religius apa yang ada di dalam mitos. Jadi mitos itu di dalamnya itu kan mengisahkan tentang banyak hal, tapi hubungannya dengan Tuhan ataupun yang absolut. Sehingga segala tindakan atau gesta dan kata-kata atau dikta di dalam mitos itu sendiri dianggap suci. Nah, di dalam mitos itu biasanya ada tuntunan perilaku bagi manusia. Manusia tidak boleh ini, atau manusia didukung atau disuruh melakukan itu. Jadi ada tuntunan perilakunya, sehingga di sana juga akan diceritakan misalnya tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan yang buruk, seperti apa yang tidak boleh dilakukan kalau manusia memang ingin selamat atau tidak mau masuk dalam konsekuensi yang buruk. Nah, mitos meskipun berisikan tentang perilaku moral manusia atau model perilaku moral manusia, di situ ada norma-norma. Tapi mitos tidak bisa kita samakan dengan peraturan norma yang ada di kehidupan sehari-hari kita, baik itu dewan adat, kampung, negara. Karena kalau dalam kehidupan sosial, aturan tindakan itu konsekuensinya adalah hukuman dan sanksi. Tapi kalau mitos itu tidak. Kalau di dalam mitos itu, misalnya di situ dikisahkan tindakan amoral tentang cinta terlarang, manusia yang sedarah, misalnya antara kakak dan adik yang tidak boleh saling mencintai dalam arti cinta terlarang ya, ibu dan anak misalnya, atau dalam bahasa ilmiahnya incest misalnya. Itu kan kisah amoral yang biasanya dikisahkan dalam mitos tidak boleh gitu. Kalaupun itu nekat dilakukan, maka yang terjadi bukan hukuman moral seperti yang ada di dewan adat kampung atau negara, tapi dia akan mengalami hukuman kosmogenik. Kosmogenik ini adalah hukuman yang sifatnya entah itu kutukan, tulah, walat atau azab dalam bahasa agama. Nah, artinya mitos itu sama sekali berbeda dengan cerita-cerita profan atau cerita-cerita dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalamnya dia lebih menyangkut pada hubungan antara manusia dan yang adikodrati, hubungan religius. Nah, nanti pada bagian selanjutnya teman-teman akan melihat tentang mitos dan realitas. Hubungannya bagaimana mitos dan realitas? Agak sedikit kompleks, tetapi mitos itu sendiri tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, teman-teman. Karena di dalam mitos itu ada banyak sekali simbol. Dan simbol-simbol itu sebenarnya adalah ekspresi dari ketidaksadaran psikologis manusia. Apa maksudnya ketidaksadaran psikologis manusia? Di dalam psikologi, kita akan lihat
di sini ada yang namanya Gustav Carl Jung. Di dalam psikologi itu manusia itu terbagi menjadi dua dalam dirinya, kesadaran dan ketidaksadaran atau bawah sadar. Nah, manusia dalam kehidupan sehari-harinya itu sebenarnya dikendalikan bukan pada kesadarannya saja, tapi mayoritas itu justru dominannya itu bawah sadarnya. Bawah sadar itu di dalamnya adalah hasrat, desire, nafsu yang ditekan sedemikian rupa oleh manusia lewat represinya, tetapi dia itu justru menjadi daya dorong manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Jadi kenyataan itu sebenarnya bukan apa yang manusia sadari, apa yang manusia lihat, tetapi apa yang tidak manusia sadari. Itu pemahaman psikologis. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana bawah sadar manusia itu bisa muncul dalam kehidupan manusia? Dia munculnya itu, kalau teman-teman tahu yang namanya Freud, seorang psikolog, tulisannya Freud gitu ya, Freud, itu mengatakan ketidaksadaran manusia itu akan muncul ketika dia bermimpi. Jadi begini, saya beri contoh. Ketika manusia itu ingin sekali makan roti tart, tapi dia tidak punya uang, maka dia akan menekan keinginan itu karena dia sadar bahwa dia tidak punya uang, dengan pikirannya bahwa kamu nggak punya uang, kamu nggak boleh beli roti tart. Besok aja kalau kamu punya uang, kamu akan beli roti tart. Maka dia akhirnya berhasil melupakan keinginannya untuk makan roti tart. Keinginan makan roti tart itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar manusia. Ketika manusia tidur, maka apa yang dia inginkan itu akan muncul lewat mimpi. Nah, dalam mimpi itu manusia bukan mimpi lalu makan roti tart ternyata. Tapi dalam mimpi itu manusia itu mimpi berenang-renang di kolam yang isinya adalah coklat dan stroberi. Lalu dia bingung, kok saya mimpi berenang di kolam coklat dan stroberi ya? Nah, dia tanya kepada seorang psikolog. Lalu psikolognya akan bertanya, loh, kamu renang di kolam coklat dan stroberi, memangnya kamu sedang ingin apa kemarin? Ingin apa ya? Saya sudah lupa. Lalu oleh psikolog itu disuruh tidur. Kalau teman-teman sering lihat di televisi itu seperti orang dihipnotis itu loh. Disuruh tidur lalu ditanya. Lalu yang ngomong itu adalah orang yang sedang tidak sadar atau bawah sadarnya yang bicara, bukan otaknya yang sadar tapi yang tidak sadar. Ternyata dia bilang kalau kemarin itu dia ingin makan roti tart. Maka setelah bangun, si psikolog akan bilang, kemarin kamu ingin makan roti tart ya? Iya dok, kok tahu? Iya, tadi saya sudah meneliti bawah sadarmu. Makanya kamu mimpi. Karena mimpimu itu kamu sedang tenggelam di kolam coklat dan stroberi. Karena kamu menginginkan roti tart yang rasanya stroberi dan coklat. Nah, simbol di sini adalah dalam mimpi tadi itu yang keluar bukan roti tart, bukan lalu dia mimpi makan roti tart, tapi tenggelam di kolam yang berisi coklat dan stroberi. Kolam itu kok ada hubungannya dengan roti tart, coklat dan stroberi? Jadi yang muncul dalam mimpinya itu disebut simbol. Simbol itu adalah sesuatu yang digunakan oleh diri untuk mengatakan apa yang tidak dia sadari dalam bentuk lain yang dia nggak berani untuk ngomong langsung bahwa maunya saya adalah roti tart, gitu loh. Bisa paham ya maksudnya? Jadi yang namanya simbol itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia karena dia tidak berani untuk mengungkapkan secara langsung keinginan dan nafsunya. Jadi pertanyaan saya adalah, yang kenyataan itu adalah kesadaran bahwa manusia
tidak makan roti tart karena tidak punya uang, atau kenyataan itu adalah keinginan manusia yang sebenarnya ingin makan roti tart sehingga dia kemudian bermimpi tenggelam di kolam coklat dan stroberi. Jawabnya, kenyataan itu adalah apa yang manusia impikan, bukan apa yang manusia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pemahaman psikologi tentang bawah sadar. Ternyata mitos itu menurut Gustav Carl Jung ini, itu di dalamnya adalah simbol-simbol yang menyatakan ketidaksadaran manusia atau bawah sadar manusia, tapi secara bersama-sama. Sehingga kesimpulannya di dalam mitos itu terkandung kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Tentu yang meyakini dan mempercayai mitos itu. Sehingga boleh dikatakan bahwa mitos itu adalah kebenaran itu sendiri. Dia bukan sesuatu yang harus dibuktikan juga secara ilmiah. Karena lokasinya berbeda. Maksudnya begini, misalnya teman-teman mendengar mengenai kisah penciptaan manusia. Ada yang mengatakan manusia itu berasal dari tanah. Ada yang mengatakan manusia berasal dari lumpur. Ada yang mengatakan manusia itu berasal dari tumbuhan. Ada yang mengatakan manusia itu berasal dari Tuhan yang membuat tanah liat lalu menghembuskan napasnya. Nah, itu adalah kisah-kisah yang tumbuh di kalangan masyarakat religius. Tidak mungkin kisah-kisah itu harus dibuktikan kebenaran realitasnya secara ilmiah atau ilmu pengetahuan. Apalagi misalnya ada orang yang dengan background ilmu pengetahuan, dengan teori Darwin dan evolusinya, dia membongkar kebenaran dari penciptaan manusia. Loh, manusia kan kalau dalam teori biologi, evolusi kan berasal dari kera, bukan berasal dari Tuhan. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Karena mitos itu punya kebenarannya sendiri di wilayah agama atau religius, sedangkan ilmu pengetahuan itu punya kebenarannya sendiri di wilayah rasional. Yang ada di wilayah rasional tidak mungkin masuk ke wilayah religius. Yang ada di wilayah religius sebaliknya tidak mungkin masuk ke wilayah rasional atau sains. Tapi mereka bisa hidup berdampingan dalam kerjasama. Kalau mau memaksakan pembuktian atas mitos, itu sama dengan seperti orang pergi ke pasar pakai baju renang atau pergi berenang pakai baju waktu mau pergi ke pasar. Jadi nggak nyambung karena ada dua wilayah yang berbeda gitu. Nah, pada bagian terakhir dalam penulisan saya berbicara mengenai macam-macam mitos. Di situ ada 6 jenis mitos yang bisa teman baca sendiri, dan nantinya teman-teman harus mencari di dalam agama teman-teman sendiri mitos-mitos yang macam apa yang muncul. Apakah mitos jenis pertama, kedua, ketiga, atau yang keenam. Nah, itu silahkan didalami dan dieksplorasi sendiri. Lalu sebagai penutup di sini singkatnya saya hanya menyampaikan bahwa dalam banyak agama, baik yang primitif atau dalam kalangan masyarakat pratulisan, masyarakat prasejarah, maupun dalam masyarakat modern, itu muncul banyak mitos. Dan di dalam mitos itu ada tata cara, ritus, dan tuntunan kehidupan yang menjadi pegangan manusia untuk hidup di kehidupannya hari ini yang tentu serba tidak pasti. Tidak ada yang bisa memastikan besok akan terjadi apa, dan serba tidak bisa dipegang kepastiannya. Artinya,
mulai saat ini tentu kita harus bisa menempatkan mitos secara lebih terhormat. Karena mitos itu bukan cerita biasa, bukan cerita profan yang harus dicari kebenarannya secara ilmiah, tetapi harus diletakkan dan harus diapresiasi sebagai ekspresi murni manusia dalam hidup religiusnya, berkomunikasi dengan yang absolut, dengan yang adikodrati. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan.